Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Erwan Sudiwijaya dan di video kali ini saya ingin berbagi tentang strategi dalam periklanan. Nah, di presentasi yang sudah saya siapkan, saya menggabungkan dua strategi yang biasa dilakukan oleh dua biro iklan. Jadi, saya spoiler satu dulu ya, nanti satunya akan menyusul di belakang. Karena sebetulnya strateginya nggak jauh beda, hanya ada satu poin yang membedakan di belakang. Ini saya tampilkan. Jadi yang pertama, dari FCB Communication. Ini adalah strategi dasar yang hampir sama digunakan di semua biro iklan. Namanya 3.0 Tools for Strategy. Nah, ini ya, untuk memahami strategi dalam biro iklan, dalam periklanan, kita pahami dua elemen pentingnya dulu nih. Ada brand sama target audience. Brand yang ngomong, target audience yang akan menerima pesan. Poin penting berikutnya adalah unique selling preposition, di mana unique selling preposition ini atau preposisi unik yang menjual dari sebuah produk didapatkan dari membandingkan keunggulan produk kita dengan keunggulan kompetitor. Jadi nanti teman-teman pastikan jangan menampilkan pesan yang sama dengan kompetitor. Untuk itu biasanya kalau yang saya lakukan adalah saya mencoba mencari dulu iklan-iklan kompetitor di YouTube, banyak sekali. Nah, sedikit tips dari saya, iklan YouTube kan ada visual ya. Pesan biasa muncul di belakang sebelum brand keluar. Nah, di sini misalnya teman-teman lagi handle apa ya? Mogu-mogu. Mogu-mogu minuman itu ya. Terus teman-teman coba untuk lihat kompetitornya. Saya kompetitornya di sini ada apa ya? Kompetitornya Mogu-mogu itu Buah Vita, terus kemudian Sprite, Fanta, minuman-minuman ringan gitu ya, Coca-Cola. Nah, teman-teman lihat dulu pesanan mereka apa, dan kemudian cari keunggulan dari Mogu-Mogu yang belum diklaim oleh kompetitor. Misalnya Mogu-Mogu punya apa namanya, punya keunggulan rasa buah, terus kemudian dingin lebih segar, dan kemudian kemasannya handy, mudah dibawa kemana-mana. Nah, terus bandingkan nih, kalau kompetitor sudah pakai misalnya Fanta gitu ya, dia udah ngomongin handy, ya udah jangan ngomongin handy. Terus Coca-Cola misalnya udah ngomongin dingin lebih segar, ya udah jangan ngomongin itu. Berarti yang tersisa tinggal rasa buah, dan pastikan rasa buah ini berbeda sama kompetitor. Itu ya USP. Oke, hal berikutnya saatnya kita melihat target audience kita. Yang pertama kita petakan dulu nih, target audience yang loyal sama kompetitor dan loyal sama kita. Jadi tadi ya, saat kita handle mogu-mogu, paling gampang zaman sekarang itu masuk ke akun official Instagramnya kompetitor. Kita lihat profilnya, siapa sih orang-orang yang loyal ke Fanta, loyal ke Sprite, loyal ke Buah Vita misalnya ya. Terus kemudian kita lihat kalau misalnya produknya ini sudah ada sebelumnya, kita lihat siapa yang pelanggan loyal sama kita. Tapi kalau produk baru berarti kita belum punya pelanggan loyal. Nah, nggak apa-apa, karena kita masih punya kesempatan untuk yang pertama ngambil masa mengambang. Jadi konsumen-konsumen yang belum disasar oleh kompetitor bisa kita ambil. Atau yang kedua, kita rebut eh, pelanggan-pelanggan yang loyal ke kompetitor untuk pindah ke kita. Nah, ini ya, move. Jadi, nah sekarang kita coba deskripsikan dulu pelanggan yang loyal dari dua karakteristik. Ada demografis sama psikografis. Kita bahas yang demografisnya dulu. Jadi demografis ini adalah ciri-ciri fisik yang bisa kita pakai untuk mengelompokkan siapa sih target audience kita. Di sini ada umur, ada jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaannya, dan juga pendapatannya per bulan. Itu adalah ciri-ciri fisik
yang bisa teman-teman uh, rangkum dari kelompok konsumen yang mau kita sasar. Dan kedua, itu ada ciri-ciri psikis. Jadi gampangannya, ciri-ciri psikis atau ciri-ciri apa ya, yang nggak kelihatan secara fisik, selera, taste, cita rasa. Ini tuh kita bisa gali gitu ya dari hobinya mereka. Saat mereka punya waktu luang liburan misalnya, apa yang mereka lakukan? Atau saat mereka punya waktu luang tapi nggak banyak nih, misalnya mau nyasar mahasiswa, kemudian di sela-sela jam kosong atau di sela-sela kuliah, apa yang mereka lakukan? Nah, di sini kita bisa apa namanya lihat contohnya, dia itu preferensinya dalam menikmati kehidupan green life, semuanya yang serba green ya, ramah lingkungan, kemudian alami. Saat ada liburan dia milih hiking, terus kemudian alasannya kenapa sih milih hiking, milih nature, milih green life, karena keluarga adalah hal yang penting. Makanya di sini kesehatan keluarga, kebersamaan itu hal yang penting. Terus kemudian bekerja untuk bersenang-senang, lebih mengutamakan kebersamaan dan egaliter. Jadi egaliter itu tuh sikap yang dia pilih untuk berteman dengan siapapun tanpa pilih-pilih jabatannya, umurnya, itu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan profil target audience kita, saatnya kita kaitkan profil yang berkaitan sama kebutuhan akan brand yang mau kita komunikasikan. Jadi kita coba gali dua hal, ada need sama want. Kebutuhan rasionalnya apa dan keinginan emosionalnya apa. Tadi untuk sebotol mogu-mogu gitu ya, kebutuhan rasionalnya ya saat dia haus, kemudian ingin pelepas dahaga, mogu-mogu. Terus keinginan emosional itu hal-hal yang tidak bisa diukur. Jadi kalau yang kebutuhan rasional itu bisa diukur. Tingkat kehausannya, kemampuan membayar. Terus kalau yang emosional itu dia suka yang kemasannya trendy. Itu nggak bisa diukur tuh. Tapi kita bisa ngelihat tren sekarang seperti apa untuk konsumen tersebut. Misalnya tadi kalian mau nyasar konsumennya ini adalah pelajar SMP gitu ya. Ya udah yang lagi tren di kalangan mereka apa, kemasannya biar relate sama target audience kita, relate sama keinginannya, hubungkan dengan itu. Nah, kemudian need and want ini itu akan menjadi reason to believe. Alasan untuk mempercayai pesan yang kita sampaikan ke mereka. Jadi di sini ada tiga fase ya. Ini sepertinya fase secara psikologis sih, afektif, uh, konatif, satu lagi saya lupa. Jadi di sini kalau di iklan itu ada know, dia tahu dulu ada apa namanya, ada produk, dia tahu ada produk mogu-mogu. Kemudian understand. Biasanya fase kedua itu iklan akan memberikan informasi yang lebih lengkap, varian rasanya apa saja, bisa didapatkan di mana. Dan terakhir, feel, dia merasakan. Nah, kalau merasakan ini sih di iklan itu biasanya pakai tester ya. Jadi kalau teman-teman ke Indomaret atau ke Superindo, ada mbak-mbak SPG bawa nampan untuk nyobain, biasanya gelasnya kecil-kecil, itu fase feel. Nah, eh, setelah itu, jadi kalau untuk three tools for strateginya FCB Communication, strategi itu dipecah dari brand sama target audience. Insight-nya apa? Gitu ya. Nah, kalau untuk McCann Erickson namanya play role for strategy, itu sama sebetulnya. Mecah apa namanya, wawasan atau data di balik brand sama data di balik konsumen kita siapa, profilingnya, tapi ditambah big idea. Jadi strategic planner atau pembuatan strategi kalau di McCann Erickson itu sampai bikin ide besarnya ya. Dan ini semua langkah ini kita maksimalkan. Selain untuk memasarkan produk, di sini kita untuk memindahkan loyalis kompetitor ke menjadi pelanggan loyalnya kita. Makanya tadi harus ada reason to believe nih.
ya. Dan ini kaitannya ini ternyata ada panah dari brand ke target audience. Berarti memang eh, data dari brand itu harus relate sama target audience kita. Jadi tadi kalau kita bisa sampai nemu mogu-mogu tadi secara USP-nya adalah rasa buah, kemudian kita gali dulu need and want-nya. Ya, kebutuhannya pelepas dahaga, keinginannya yang trendy. Nah, kita sekarang kaitkan nih, ada nggak trennya ini tren yang apa namanya eh, bersifat alami gitu ya, buah-buahan. Jadi kehidupan yang trendy itu tuh kebutuhan yang alami. Kita coba gali lebih dalam dulu. Oh, ternyata anak-anak SMP ini saat mereka liburan, mereka ini berburu konten, nyari hidden gems, tempat makan, tempat wisata yang masih alami. Nah, kita bisa konekkan di sini buah-buahan alami dengan berburu hidden gems yang alami buat strateginya. Oke, sekarang kita beralih ke creative brief. Jadi setelah teman-teman bikin strategi, kan habis itu fasenya adalah kita ngebrief teman-teman kreatif nih untuk bikin strategi kreatifnya. Nah, untuk membuat sebuah creative brief yang bagus, bisa diawali dari data tentang brand. Sebetulnya ini cara merapikan data yang udah kita susun di strategi di fase yang sebelumnya, di start sebelumnya. Kita udah cari data tentang brand sama data tentang target audience. Sekarang kita tata menjadi sebuah creative brief yang menginspirasi teman-teman kreatif. Jadi yang pertama, di creative brief ada tren budaya, wawasan merek ini tadi data tentang kompetitor, USP, semua pindahkan ke sini. Kebenaran manusia. Jadi di sini tuh ada nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya produk ini mau dipasarkan di Yogyakarta gitu ya. Oh, di sini ada nilai bebarengan merantasi gawe bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, value-value yang dipercaya oleh masyarakat Jogja, masyarakat target audience kita, taruh semua di sini. Ini akan menginspirasi teman-teman kreatif untuk mendevelop strategi kreatifnya. Kemudian teman-teman juga di sebelahnya brand ini ada background sama kenapa beriklan. Jadi di sini teman-teman sertakan hasil wawancara kalian ke pengelola brand. Kenapa sih dia mau beriklan? Biasanya kan dua hal ya, produknya nggak laku atau ada produk baru yang mau dipasarkan. Nah, ini kenapa dia mau beriklan? Taruh semua di sini biar teman-teman kreatif tahu alasan kenapa mau beriklan. Terus kemudian ada mandatory. Mandatory itu lebih ke brand guideline. Saat meletakkan logo mogu-mogu itu warna merah atau warna kuningnya CMYK-nya berapa, terus peletakannya harus di mana, sebesar apa. Biasanya sih klien sudah punya GSM, grafik standar manual atau brand book-nya ya. Nah, itu brand book-nya biasanya dikasih kreatif untuk membantu teman-teman desainer melayout sesuai dengan standarnya mogu-mogu. Nah, fase yang kedua jadi adalah target audience. Target audience tadi ada think and feel, ini adalah need and want sebetulnya. Think, rasional, itu semua data tentang need atau kebutuhan. Feel, emosional, itu adalah semua data tentang keinginan. Ditaruh di sini. Terus dorongan atau naluri yang mendominasi tindakannya. Di sini ada data-data yang demografis sama psikografis, semua taruh di sini. Nah, di sini ada janji merek yang di bawah ini ya. Janji merek adalah USP, Unique Selling Proposition, yang udah kalian bedah di bagian strategi tadi. Jadi di mogu-mogu tadi janji mereknya adalah rasa buah yang segar dan alami. Dan kemudian pesan atau manfaat bagi target audience di sini adalah apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh target audience kita. Jadi di sini tadi target audience kita butuhnya feel-nya adalah dia suka jalan-jalan ke tempat yang alami, suka hal yang alami, dan pelepas dahaga. Nah, kita harus memastikan bahwa janji merek atau USP tadi
yang buah segar dari alami itu matching dengan keinginan target audience kita yang suka berburu hal-hal yang alami. Tuh. Terus kemudian, nah ini teman-teman, ini yang menarik. Jadi saat teman-teman mendapatkan klien, kita bisa pisah menjadi 4 kuadran. Semakin ke atas itu semakin penting. Biasanya harganya semakin mahal. Semakin bawah itu semakin tidak terlalu penting. Dan biasanya harganya murah. Dan semakin ke kanan itu dibeli berdasarkan perasaan, feeling, taste, berdasarkan warna aja mungkin. Dan sebelah kiri itu berdasarkan thinking atau pertimbangan rasional. Kita lihat ya, produk yang sebelah kiri berarti dibeli secara rasional dan harganya mahal. Laptop, orang membeli laptop akan melihat spesifikasinya, harganya mahal. Terus untuk yang kedua ada wedges atau sepatu cewek ya yang berharga tinggi. Ini harganya mahal, tapi dibeli jarang ada orang nyari spesifikasi ini kulitnya apa ya, jahitannya ada berapa ya, atau kain apa benangnya apa ya, jarang. Jadi sini lebih karena dibeli karena desain, karena warnanya. Terus kemudian kita lihat produk yang berharga murah. Murah dibeli karena pertimbangan rasional, ada lampu misalnya. Kita biasanya nanya ini berapa watt, berapa terang. Terus kemudian teknologinya LED atau masih bohlam. Nah, terus yang produk murah dibeli karena feel, itu adalah es krim. Biasanya kita beli es krim kan kita nggak peduli ya. Ini susunya pakai merek apa nih? Atau sudah didinginkan berapa derajat? Nggak juga. Biasanya kalau beli es krim ya sederhana, rasanya apa, terus kemudian warnanya apa, itu penting. Oke, begitu saja materi dari saya yang saya bagikan di hari ini tentang strategi dalam periklanan. Jadi kalau saya rangkum, depan tadi ada strategi yang berasal dari agensi FCB dan juga McCann Erickson. Di situ kita belajar bagaimana kita menggali data seputar brand dan target audience. Kemudian di slide yang kedua ada bagaimana kita menyusun creative brief yang bisa menginspirasi teman-teman kreatif. Jadi di sini sebetulnya kita merapikan data-data yang udah kita kumpulkan di slide pertama, di dua, dan kemudian di slide ketiga adalah uh, saat teman-teman mendapatkan brand baru, kalian kenali dulu karakter produknya. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.